Oke, perkenalkan nama saya Betaria Purba. Saya dari kelas reguler A Tampuk 2019 Pendidikan Tata Rias. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama pada kesehatan keselamatan kerja di bidang kecantikan, yaitu yang diampu oleh Dr. Randa Siti Wahida MSI dan Pak Nur Basuki SPD MPD MPDT. Yang pertama, pendahuluan. Pada awal pengelolaan, konsep yang dikembangkan masih bersifat kuratif terhadap kecelakaan kerja yang terjadi. Bersifat kuratif berarti K3 dilaksanakan setelah terjadi kecelakaan kerja. Pengelolaan K3 yang seharusnya adalah bersifat pencegahan atau preventif terhadap adanya kecelakaan. Pengelolaan K3 secara preventif bermakna bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan kegagalan dalam pengelolaan K3 yang berakibat pada kerugian yang tidak sedikit bagi perusahaan dan tenaga kerja. Pengelolaan K3 dalam pendekatan modern mulai lebih maju dengan diperhatikannya dan diikutkannya K3 sebagai bagian dari manajemen perusahaan. Hal ini mulai disadari dari data bahwa kecelakaan yang terjadi juga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Dengan memperhatikan banyaknya resiko yang diperoleh perusahaan, maka mulailah diterapkan manajemen risiko sebagai inti dari cikal bakal sistem manajemen K3. Melalui konsep ini sudah mulai diterapkannya pola preventif terhadap kecelakaan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3 difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak dapat dipisahkan oleh proses produksi baik jasa maupun industri. Istilah lainnya adalah ergonomi yang merupakan keilmuan dan aplikasinya dalam hal sistem dan desain kerja, keserasian manusia dan pekerjaannya, pencegahan kelelahan guna tercapainya pelaksanaan pekerjaan secara baik. Selanjutnya adalah kesehatan kerja. Yang dimaksud dengan kesehatan kerja adalah berarti derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Kesehatan kerja yaitu suatu ilmu yang penerapannya untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja yang diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan asupan makanan yang bergizi. Ada 4 pilar strategi, yaitu strategi paradigma. Strategi paradigma adalah sehat yang harus dilaksanakan secara serempak dan bertanggung jawab dari semua lapisan, termasuk partisipasi aktif lintas sektor dan seluruh potensi masyarakat. Yang kedua adalah strategi jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau JKPM. Yang ketiga adalah strategi profesionalisme, yaitu memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Berikutnya adalah strategi desentralisasi. Intinya adalah pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur sistem pemerintahan kerumah tanggaan sendiri. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan keadaan terhindar dari bahaya saat melakukan pekerjaan.
Menurut Sumamur, keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, tempat kerja dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja menyangkut semua proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa. Keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi keamanan tenaga kerja. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja. Pada awal perkembangannya, keselamatan kesehatan kerja atau K3 mengalami beberapa perubahan konsep. Konsep K3 pertama kali dimulai di Amerika tahun 1911, di mana K3 sama sekali tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya. Kegagalan terjadi pada saat terjadi pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan bagi pekerja dan perusahaan. Pada tahun 1931, H.W. Hendrick mengeluarkan suatu konsep yang dikenal sebagai teori domino. Konsep domino memberikan perhatian terhadap kecelakaan yang terjadi. Berdasar teori domino, kecelakaan dapat terjadi karena adanya kekurangan dalam lingkungan kerja dan atau keselamatan kerja. Dalam perkembangan ini, konsep ini mengenal kondisi tidak aman atau unsafe condition dan tindakan tidak aman and unsafe action. Ini adalah sebab terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material maupun penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat dan tidak diinginkan. Selanjutnya adalah istilah-istilah bahaya yang sering disebut dalam lingkungan kerja. Yang pertama ada hazard atau sumber bahaya. Suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerja yang ada. Kedua, dengar atau tingkat bahaya. Peluang bahaya sudah tampak atau kondisi bahaya sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Yang ketiga ada risk. Prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Yang keempat ada insiden, yaitu munculnya kejadian yang bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan dan struktur. Yang terakhir ada aksiden, kejadian bahaya yang disertai adanya korban dan atau kerugian. 5 jenis kerugian atau yang biasa disebut dengan K. Yang pertama adalah kerusakan, yang kedua kekacauan organisasi, yang ketiga keluhan dan kesedihan, yang keempat kelainan dan cacat, yang terakhir kematian. Langkah-langkah penanggulangan kecelakaan kerja. Yang pertama, riset teknis, medis, psikologi, dan statistik. Riset atau penelitian untuk menunjang tingkat kemajuan bidang. Ketiga, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi. Yang kedua, pendidikan dan latihan. Peningkatan kesadaran, kualitas pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga, bagi TK. Yang ketiga, persuasi, yaitu cara penyuluhan dan pendekatan di bidang ketiga, bukan melalui penerapan dan pemaksaan melalui sanksi-sanksi. Yang keempat ada asuransi, yaitu intensi finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan dengan pembayaran premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat K3. Yang terakhir ada penerapan K3 di tempat kerja, yaitu langkah-langkah pengaplikasiannya di tempat kerja
dalam upaya memenuhi syarat-syarat ketiga di tempat kerja. Prinsip kesehatan kerja. Yang pertama, kapasitas kerja, yaitu kemampuan pekerja yang dipengaruhi oleh status kesehatan, gizi, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan keterampilan. Yang kedua, beban kerja, yaitu beban yang diterima pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan, yaitu beban fisik seperti mengangkat, mendorong, mencangkul, berlari, memikul, dan lain-lain, dan juga beban mental. Yang terakhir yaitu lingkungan kerja, yaitu lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat menjadi beban pekerja, seperti bising, panas, getaran, radiasi, debu, uap, larutan, bakteri, virus, alat kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang pertama ini adalah tujuan kesehatan keselamatan kerja ditunjukkan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, sehingga menjadi pekerja sehat, selamat, produktif, dan sejahtera. Ketiga, atau keselamatan kesehatan kerja diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja. Keselamatan kerja mencakup mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses, landasan dan cara serta lingkungan. Kesehatan kerja bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik maupun mental, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap gangguan kesehatan akibat pekerjaan, lingkungan, dan penyakit umum. Dengan kata lain, ketiga adalah tenaga kerja dan orang lain sehat dan selamat, sumber produksi efisien, dan proses produksi lancar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.